hari ini kita dikejutkan dengan bangunnya 4 batalion teritori pembangunan. Ketika berseliweran di media gitu ya tentang isu pembangunan 4 batalion ini melanggar pada klausul yang ada di MOU sebenarnya. Penambahan batalion itu mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Kami berharap Anda masih tetap terus semangat, masih tetap terus mengerjakan segala macam aktivitas Anda untuk hari ini. Kita kembali lagi di episode ke-76 tahun kelima edisi hari ini, Senin 12 Mei 2025. Dan kita masih membahas seputar hal-hal yang terjadi di sekitar kita atau hal-hal yang viral ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas atau berdiskusi seputar tema Mendagri menilai KKR mengusik perdamaian Aceh. Benarkah Muzakir Manaf dukung pembentukan 4 batalion di Aceh? Dan di studio kita telah hadir narasumber kita, ada Kak Oni Imelva yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh. Assalamualaikum Kak Oni, saya panggil kakak atau? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau panggil kakak, nama? Panggil ibu terlalu tua mungkin ya. Baik, panggil Oni aja lah ya. Iya. Dan pemirsa, seputar isu tentang akan dibentuknya atau akan didirikannya 4 batalion di Aceh ini, dan ini berhubungan juga dengan belum selesainya masa atau penyelesaian konflik yang ada di Aceh. Nah, pemerintah Indonesia yang baru dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu, yaitu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan beberapa pekan setelah dilantik atau beberapa pekan setelah 20 Oktober 2024 lalu, pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Dalam Negeri telah membuat satu kebijakan yang berpotensi mengusik perdamaian Aceh yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka lewat MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 yang lalu. Nah, ternyata adanya permintaan penghapusan kanun KKR disampaikan oleh PLH Sekjen atau Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Suryawan Hidayat yang merespon surat PLH Sekda Aceh nomor 100.3/11.557 tanggal 23 September 2024 seputar permohonan fasilitasi rancangan kanun Aceh tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 17 tahun 2013 tentang KKR atau Komisi Kebenaran Rekonsiliasi, dan disarankan kepada pemerintah Aceh untuk melakukan pencabutan kanun Aceh nomor 17 tersebut tentang keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan kemudian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 100.2.1/ODA tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada PJ Gubernur melalui PLT Sekda Aceh. Kak Oni, ya. Pencabutan KKR menurut Anda sendiri bagaimana nih? Apakah ini seperti yang disampaikan tadi mencoreng atau ingin menghapuskan peran KKR, atau sebenarnya pemerintah Indonesia belum serius untuk menyelesaikan konflik di Aceh? Ini seperti apa nih Kak Oni? Ya, saya mau cerita dulu itu flashback kenapa sebenarnya kemudian mendapat respon dari Dirjen Oda tentang menyarankan ya. Yeah. Boleh kita bilang menyarankan, bukan langsung mengharuskan pembubaran. Intinya kita berusaha untuk memperbaiki kelembagaan KKR Aceh. Di dalam revisi kanun Aceh, pemerintahan Aceh tentang KKR Aceh, kita meminta untuk penguatan kelembagaan. Okay. Ya, SOTK, kemudian juga tentang bagaimana reparasi terhadap korban dan juga rekonsiliasi. Jadi sebenarnya usulan kita itu sangat bertujuan untuk menguatkan kelembagaan KKR dan juga tujuan-tujuan untuk memulihkan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh sebenarnya. Dan ketika itu disarankan untuk dibubarkan, ya sebenarnya jawaban atas usulan kita itu malah tidak ada gitu. Malah tidak tersuratkan di dalam itu. Kalau boleh saya potong sebentar, berarti KKR Aceh menyurati pemerintah Aceh dan pemerintah langsung ke Kemendagri untuk permintaan itu tadi. Iya, karena memang ada tahapan untuk bagaimana revisi kanun itu bisa
approve lah, disetujui, maka ada proses ke Kemendagri untuk mendapatkan review dan juga saran, dan kemudian jika memang disetujui itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Aceh. Ya. Dan tanggapannya saat ini seperti apa? KKR akan melakukan apakah atau berdiam diri atau seperti apa nih atas permintaan ini? Setelah penyampaian surat itu kepada pemerintah Aceh, kita juga mendapatkan salinannya seperti itu, karena tidak langsung ditujukan kepada KKR Aceh pada saat itu. Dan kita berusaha untuk mengadvokasi kembali kepada, waktu itu kita bersama Komisi 1 juga menyampaikan bahwa ini sebenarnya yang kita tujukan ini kan bukan dalam hal mendapat respon yang seperti itu gitu. Karena yang kita bawa, KKR Aceh ini kan lembaganya korban, ya, dibentuk pemerintah sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk bagaimana menjadi sebuah mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dengan sistem non yudisial. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan ya murni untuk membantu korban, bagaimana mereka bisa dipulihkan, dan bagaimana ketika pemulihan itu terjadi, sebenarnya kita sedang memperkuat perdamaian di Aceh. Seperti itu. Nah, ketika ada respon yang ini mengganggu sebenarnya, ketika itu sudah berseliweran di media gitu ya, dan korban menelepon ke kita gitu, ini gimana nih maksudnya gitu. Terus apa yang sudah kita bersamai gitu ya, apa yang sudah dilakukan KKR, kemudian menjumpai korban gitu. Mereka kan punya harapan yang besar terhadap KKR gitu. Nah, ternyata ketika itu direspon dalam tanda kutip itu tidak menguntungkan atau tidak berpihak pada korban, itu ya menjadi tanda tanya besar gitu. Bagaimana proses perdamaian ini akan berlanjut ketika penyelesaian tidak bisa dilaksanakan gitu. Hari ini kita melihat proses-proses penyelesaian baik yang secara judisial dan non yudisial itu karena sifatnya komplementer, nggak bisa sebagian-sebagian gitu. Ternyata kan punya kendala-kendala juga gitu, tantangan-tantangan juga. Dan hari ini KKR Aceh ketika selama periodisasi sebelumnya, 5 tahun komisioner sebelumnya, itu sudah menghasilkan sebuah laporan temuan ya, laporan temuan yang mengindikasikan bentuk-bentuk pelanggaran, kemudian juga disertai dengan rekomendasi sebenarnya pemerintah yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM masa lalu ini harus berbuat apa. Nah, KKR sudah menyampaikan itu lewat buku temuan itu. Dan bersyukurnya kita sudah berhasil mengumpulkan 5.000-an pernyataan korban gitu. Dan di situ mereka juga menaruhkan harapan-harapan besar. Karena mereka bercerita tentang apa peristiwa yang dialaminya, kemudian juga dampak yang dialami dan harapan-harapan mereka terhadap pemerintah yang bertanggung jawab ya atas pelanggaran HAM masa lalu. Walaupun ini sudah berlalu, tapi rezim pemerintahan sekarang itu masih bertanggung jawab. Begitulah, tidak ada istilahnya itu expired gitu ya. Tapi tetap ada tanggung jawab pemerintah yang saat ini, konon lagi kita bicara tentang SDGs, ya, point peace misalkan, point peace untuk perdamaian berkelanjutan. Bicara perdamaian berkelanjutan, kita harus melihat ke belakang, apakah Aceh dengan kekhasannya yang dari dulu itu mengalami konflik sudah selesaikah gitu? Atau ini hanya menjadi looping-looping yang kemudian terulang lagi? Hari ini generasi muda bisa menikmati perdamaian tanpa mereka mungkin nggak tahu menahu tentang konflik gitu. Nah, KKR hadir meluruskan sejarah konflik, dan ini kita jadikan sebuah jaminan supaya tidak terjadi keberulangan di masa depan. Baik. Hal yang menarik adalah seperti yang sudah disampaikan Oni tadi, mungkin Oni bisa flashback lah sedikit, mungkin bagi pemirsa di rumah ada yang belum paham. Sebenarnya KKR tadi sudah hampir menerbitkan atau mendapatkan informasi sekitar 5.000 orang. Mungkin Oni bisa menceritakan sedikit saja. Sebenarnya KKR ini ngapain saja sih, tugasnya apa saja? Sehingga kan kalau kita statement-statement lucu-lucuan misalnya, kan konflik sudah selesai nih, kita sudah damai. Nah, sebenarnya fungsi KKR sebenarnya saat ini apa sih sebenarnya? Iya,
Fungsi KKR ini sebenarnya selain untuk meluruskan sejarah tadi, sejarah konflik. Sebenarnya kan KKR ini adalah amanah MOU Helsinki ya. Di bagian hak asasi manusia di poin 2.3 gitu. Harus dibentuk KKR, ya kan. Tapi dukungan waktu itu memang belum cukup cukup intens ketika semua aktivis ya dari pegiat HAM kemudian juga masyarakat korban sendiri itu kemudian bersama-sama dengan para anggota dewan yang memang concern terhadap penyelesaian pelanggaran HAM ini kemudian mendorong lahirnya sebuah kanun tentang KKR Aceh sehingga pada tahun 2013 kanun KKR Aceh ini kemudian disahkan oleh pemerintah Aceh. Nah, di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh sendiri nomor 11 tahun 2006 ya. Sebenarnya KKR Aceh ini juga sudah ada di pasal 229 itu sudah harus dibentuk juga. Nah, jadi ada tiga ya kalau kita bilang ada MOU Helsinki, kemudian juga ada Undang-Undang PA yang menyuruh membentuk KKR Aceh ini, ya, menginstruksikan gitu, sehingga kemudian ada kanun. Tapi di tahun 2013 belum juga secara kelembagaan karena waktu itu belum ada seleksi komisioner. Nah, kemudian di 2016 baru ada seleksi komisioner dan kemudian kelembagaan KKR itu terbentuk dan dilantik oleh Gubernur Dr. Jenny waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh KKR? Sesuai mandat yang diperintahkan di dalam kanun itu, KKR Aceh itu mengerjakan 3 hal sebenarnya. Pengungkapan kebenaran, kemudian juga memfasilitasi rekonsiliasi, yang ketiga adalah merekomendasi reparasi terhadap korban. Nah, yang sudah dilakukan di awal periodisasi komisioner pertama itu adalah pengungkapan kebenaran dengan mekanisme pengambilan pernyataan secara tertutup dan terbuka. Secara tertutup ini bagaimana KKR langsung hadir di tengah-tengah korban, di masyarakat korban, bertemu langsung dengan korban, ya, dan itu sifatnya sangat tertutup. Bahkan korban sendiri jika dia tidak berkenan ada orang lain ataupun pendamping lain karena ada sesuatu yang dalam tanda kutip rahasia untuk diceritakan, itu kita harus mengikuti sifat sukarelaan tadi, sehingga mereka dengan terbuka bisa bercerita dengan KKR. Nah, ada satu kesempatan juga kita beri ruang kepada masyarakat korban itu dengan pengambilan pernyataan terbuka melalui rapat dengar kesaksian. Nah, itu kita sudah melakukannya di 3 kali kegiatan dengan tematik, ya, ada tema penyiksaan, penghilangan paksa, dan satu juga kegiatan rapat dengar kesaksian itu di lokasi di Aceh Utara dan Lok Semawe gitu. Jadi all action lah. Jadi semua tindakan kekerasan itu bisa disampaikan oleh korban di depan komisioner KKR Aceh dan juga masyarakat publik, ya, masyarakat luas. Tapi memang terbatas. Kita meminta waktu itu masyarakat yang hadir, kemudian juga media untuk selalu dengan disclaimer ini adalah proses yang kita lakukan terbuka, tapi kita juga tetap menjaga atau memberikan perlindungan kepada para korban dengan tidak menunjukkan identitas mereka gitu ya, untuk memberitakannya seperti apa yang terlalu lugas seperti itu. Jadi yang boleh diberitakan adalah mengenai apa saja yang sebenarnya terjadi pada mereka. Tapi secara keterangan pribadi mereka, data pribadi mereka kita harapkan untuk bisa ditutup waktu itu. Baik. Dan pemirsa sudah cukup jelas bahwa ternyata peran KKR ini sudah cukup lama juga ya. Iya. Dan ini berdasarkan kanun tadi dan juga berdasarkan UU PA juga dan berdasarkan MOU Helsinki. Nah, sampai dengan saat ini kau nih kan sudah melakukan banyak sekali termasuk 5 ribuan tadi. Kalau kita melihat
pernyataan atau surat dari Kemendagri tadi, dari Dirjen Orda tadi. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai upaya untuk mengusik perdamaian Aceh? Menurut Oni sendiri bagaimana? Karena kan bukan baru Oni saja yang menyelesaikan ini, bahwa sudah komisioner sebelumnya juga sudah menyelesaikan dan seperti tadi mengeluarkan data-data yang lengkap. Ini seperti apa? Sia-siakah atau seperti apa ini? Ya, kalau pemerintah pusat melihat KKR Aceh harus dibubarkan, berarti mengkhianati perjanjian damai dong. Karena amanah untuk membentuk KKR Aceh itu sudah termaktub dalam MOU Helsinki. Ya. Kenapa disetujui dulu gitu ya? Iya, kenapa disetujui ya? Jadi proses bagaimana mengadvokasi supaya kanun KKR Aceh ini bisa disahkan gitu, dan kemudian dibentuk dengan meng-hire atau mengseleksi para komisioner, dan kemudian berjalan, dan itu didukung dengan APBA gitu ya di awal dan sampai sekarang gitu. Karena kita pikir memang bukan tidak ada dukungan pemerintah gitu ya, tetap ada dukungan secara support anggaran gitu kepada KKR Aceh, dan hanya saja dari support anggaran itu tidak proporsi dengan mandat yang diberikan. Nah, ini menjadi sebuah persoalan ketika KKR Aceh harus menjalankan mandat-mandat di dalam kanun tersebut gitu. Dan sebenarnya setelah proses pengungkapan kebenaran ini, kita masuk ke wilayah merekomendasi reparasi, pemulihan hak-haknya korban gitu. Dan KKR Aceh itu juga sudah merekomendasi kepada pemerintah dan direspon pada saat itu PJ Gubernur Pak Nova gitu ya. Dan 2019 kemudian disahkan melalui keputusan gubernur, tapi kemudian realisasinya di 2022. 2019 kita ajukan, tapi kemudian di 2022 baru bisa realisasi. Nah, ini juga menjadi masalah ketika penyelesaian ini dianggap serius atau tidak gitu. Karena dalam rentang waktu dari konflik 76 sampai 2005 gitu, dan kemudian KKR baru bekerja di 2016 gitu, itu sudah menghabiskan waktu yang banyak bagi korban gitu ya, untuk menunggu penyelesaian terhadap apa yang mereka alami, apa yang mereka deritakan gitu. Dan hari ini mereka tidak serta-merta baik-baik saja, walaupun mungkin program pembangunan juga itu juga diperoleh oleh mereka sebagai warga negara, bukan sebagai korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahwa mereka para korban juga mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Iya. Tapi ketika ini tidak diafirmasi bahwa si korban itu ada pengkhususan karena luka fisiknya, luka batinnya, luka psikologinya gitu, dan kemudian luka-luka yang diwariskan kepada generasinya. Nah, apakah ini menjadi perhatian pemerintah secara tanggung jawabnya gitu? Nah, ini persoalan-persoalan yang saya rasa semuanya punya tanggung jawab besar gitu, dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh gitu ya. Bahwa pemerintah pusat dalam hal ini juga mengakui terhadap tentang pelanggaran HAM masa lalu gitu. Buktinya kemarin ketika Jokowi mengeluarkan kebijakan ya tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara non-judicial untuk pelanggaran HAM berat di Indonesia, dan Aceh ada 3 kasus ya. Nah, sementara KKR Aceh berupaya untuk menggambarkan bahwa pelanggaran HAM itu terjadi dalam periodisasi operasi militer yang ada di Aceh sejak 76, ataupun katakanlah mulai dari DOM sampai kemudian perdamaian gitu. Ada 30 tahun ya, 3 dekade sebenarnya apa yang terjadi di Aceh gitu. Nah, hal ini kan luar biasa sebenarnya melihat dampaknya dibandingkan dengan yang 3 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diakui
oleh negara gitu. Nah, kita berusaha sebenarnya ini mengembalikan kepercayaan masyarakat Aceh ya terhadap pemerintah pusat dengan mekanisme KKR Aceh ini gitu. Nah, bahkan KKR Aceh ini adalah KKR satu-satunya di Indonesia gitu ya. Papua sekarang sedang belajar ke Aceh gitu. Bagaimana membentuk KKR, tapi ada tantangan dan persoalan-persoalan politik di sana yang kemudian sampai hari ini mereka belum bisa membentuknya gitu. Proses belajar dari KKR Aceh ini juga diikuti oleh bangsa luar seperti bangsa Moro gitu ya, dan pertukaran pembelajaran juga kita dengan Korea seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya jika pemerintah pusat tidak melihat ini sebagai sebuah mekanisme atau KKR Aceh sebagai sebuah mekanisme penyelesaian, maka sangat disayangkan gitu. Ya. Dan seputus asakah itu teman-teman KKR? Sebenarnya kita punya kekuatan besar itu dari dukungan masyarakat korban. Hari ini kita dikejutkan dengan mau dibentuk atau dibangunnya 4 batalion teritori pembangunan. Nah, ini kan aksennya itu bicara soal bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat di suatu kawasan tertentu gitu. Tapi segmentasi satuan militer tempur itu kan cukup membuat trauma ya, traumatik yang sangat mendalam bagi masyarakat korban yang sampai hari ini sebenarnya mereka belum bisa merasakan penyelesaian secara utuh. Oke, jadi sekarang dalam proses reparasi misalnya, dengan hadirnya ini juga akan menimbulkan masalah baru kah? Atau mungkin juga teman-teman KKR agak sedikit, bisa dikatakan sedikit pesimis kah untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu? Ini seperti apa? Ya, hari ini pemerintahan baru. Ya, pemerintahan baru dengan Gubernur Muzakir Manaf, Mualim gitu. Beliau juga sebenarnya terlibat langsung dalam konflik masa lalu gitu. Artinya hari ini kita berharap beliau melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab. Hari ini beliau berada di tataran pemerintahan. Ada masyarakat yang sekarang dikawal, dipimpinnya gitu. Dan masyarakat ini menanti apa gerakan yang dilakukan oleh Mualim untuk pembangunan berikutnya. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian masa lalu gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh para korban, Oni? Iya. Kan ini proses reparasi, betul. pendataan sudah, pernyataan itu sudah. Nah, sebenarnya yang diinginkan apa sehingga saat ini Muzakir Manaf memimpin Provinsi Aceh, harapan apa yang diinginkan sebenarnya kepada pemerintah pusat dan apalagi ini sekarang dipimpin oleh Mualim? Iya. Intinya yang pertama adalah jaminan ketidakberulangan konflik itu. Itu di semua pernyataan korban menyampaikan kasib. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya, biar kami saja yang mengalami. Tapi apa yang kemudian menjadi dampak turunan ya? Dampak utama adalah dampak psikis mereka ya. Yang merasa ketakutan dengan segala bentuk aspek militerisme. Ya. Ada yang memang pulih secara alami, tapi ada yang masih membekas dan kemudian itu terpapar secara psikologi mereka. Belum lagi yang fisik, ya, dengan cacat permanen yang mereka terima dan mereka masih ada sampai sekarang gitu ya. Itu kebutuhan untuk pengobatan saja, ya, walaupun beberapa dari mereka, nih ya, jadi karena mereka sudah tercatat sebagai korban pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM dan mereka mengantongi surat keterangan korban pelanggaran HAM berat gitu. Mendapatkan layanan dari negara termasuk dari LPSK. Tapi itu saja tidak cukup. Jadi ada semacam layanan medis, buku hijau kita sebut itu. Tapi itu harus diperpanjang 6 bulan sekali. Sementara sakit yang mereka derita itu membutuhkan spesialisasi medis atau dokter spesial yang bermacam-macam. Ada internis, ada paru, ada jantung. Tulang. Nah,
tulang rusuk karena berbagai penyiksaan yang mereka alami pada saat itu. Dan tidak cukup biaya, bahkan mereka harus utang sana sini. Atau menjual lampu, menjual sawah. Nah, apakah kita diam gitu? Ya, belum lagi yang mereka yang tidak terakomodir atau mendapatkan surat keterangan korban. Nah, mekanisme KKR Aceh ini berusaha untuk mengamplifikasi itu. Gitu. Ya. Sekalipun KKR Aceh berada di tataran lokal, provinsi, tapi mereka sudah mendapatkan pengakuan karena KKR Aceh adalah lembaga negara, dibentuk oleh pemerintah. Nah, kalau itu dinafikan oleh pemerintah pusat, bagaimana dengan mereka yang hari ini sudah bersama-sama KKR? Bahkan di periode ini KKR sudah menambah pengambilan pernyataan mencapai 1.200. Jadi total 6.400 sekian. Ya. Nah, itulah yang itu belum semua ya, belum habis ya? Belum habis, Okay. karena kalau melihat melihat atau membaca data sosial gitu ya, ada 30 ribuan, bahkan ada yang menyatakan 100 ribuan gitu. 6.000 itu baru berapa persennya gitu? Sekitar. Tapi 6.000 itu sudah tersebar di 23 kabupaten kota atau pantai Iya. barat, pantai selatan? Yang kita lakukan sudah mencapai 14 kabupaten kota di awalnya. Kemudian sekarang setelah KKR Aceh ini diketahui banyak pihak gitu ya, termasuk masyarakat korban, mereka ada yang mendatangi langsung KKR Aceh, bahkan ada yang domisili di Banda Aceh. Tadinya kita konsentrasinya Aceh Besar, PD, yang ekses konfliknya tinggi ya gitu ya, Aceh Selatan, Tengah gitu. Kemudian Aceh Timur gitu. Kemudian kita berkembang gitu. Dan ada pula yang memang hadir langsung ke kantor untuk proses pengambilan pernyataan. Jadi pengakuan atau kesadaran masyarakat terhadap KKR, kepercayaan juga sudah semakin tinggi tentunya ya. Untuk menyelesaikan atau mengungkap kebenaran ini. Iya, tujuan utamanya pertama pengungkapan kebenaran. Karena tanpa pengungkapan kebenaran tidak bisa melakukan proses reparasi dan juga rekonsiliasi. Ya. Tapi saat ini apakah memang belum ada pernyataan dari presiden kah atau dari gubernur kah bahwa ini benar memang terjadi? Benar terjadi pelanggaran HAM seperti itu. Sebenarnya dengan 3 kasus yang kemarin diakui oleh negara yang sudah diambil oleh KKR Aceh ini juga semakin up bahwa dari 30 tahun operasi militer di Aceh, sebenarnya banyak lagi yang melibatkan korban gitu, menjatuhkan banyak korban gitu. Sementara 3 kasus itu karena sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Nah, sebenarnya secara analogi kerja KKR Aceh ini ibaratnya ada kecelakaan di jalan raya, ya, di mana si penabrak lari gitu ya, korbannya tinggal di jalan dengan luka parah. Nah, fungsi KKR menolong bawa ke rumah sakit gitu. Sementara tugasnya Komnas HAM adalah mengejar tuh pelaku gitu. Nah, ini analogi sederhana sebenarnya. Hanya saja ini kejadiannya sudah lama. Sehingga memang dari data-data yang kita peroleh itu banyak sekali loose memory ya dari para korban sebenarnya. Dan misalnya ketepatan waktu, ya, tempat mungkin masih mereka ingat, tapi waktu yang seringkali mereka lewatkan. Karena seringkali masyarakat korban ini ingin melupakan, ya. Tapi ada juga yang punya prinsip memaafkan tapi tidak melupakan. Ini kan ada beberapa istilah gitu, ya, statement dari masyarakat korban gitu. Dan balik lagi ya, apa yang KKR Aceh harapkan dari semua tantangan ya, termasuk menyarankan untuk membubarkan, kemudian juga tantangan terhadap proses reparasi korban saat ini. Sebenarnya dengan pemerintahan yang baru ini kita berharap RPJM Aceh itu memuat ya, satu program pemulihan terhadap hak-hak korban yang mungkin secara istilah dalam pelanggaran HAM itu reparasi. Walaupun istilah ini tidak masuk ke dalam
sistem penganggaran, karena ini pasti konsekuensinya anggaran gitu. Walaupun reparasi itu bisa saja sifatnya yang non materi ya, imateri gitu. Nah, tapi intinya hari ini mereka sangat membutuhkan tanggung jawab dari pemerintah itu untuk menyelesaikan apa yang mereka alami masa lalu. Baik. Kita berharap bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manap untuk segera mengeluarkan statement agar menolak dulu sementara. Kita selesaikan dulu yang masa lalu, penyelesaian ini kita selesaikan dulu, baru nanti yang baru-baru ini dibahas lagi lah. Setuju begitu ya? Iya, sangat setuju ya, karena ketika berseliweran di media gitu ya tentang isu pembangunan 4 batalion ini, bayangkan ya itu sangat melanggar pada klausul yang ada di MOU sebenarnya. Saya nggak mungkin bicara terlalu banyak ke masalah MOU, tapi mungkin yang lain sudah banyak bicara di media. Bahkan tokoh-tokoh besar di Aceh sudah menyampaikan itu. Tapi yang pasti oleh masyarakat korban, penambahan batalion itu mengerikan. Ya. Mereka masih punya luka traumatis gitu, luka psikologis. Dan ya tuntutan mereka terhadap penyelesaian yang yudisial dan non yudisial juga itu harus segera dilaksanakan gitu. Baik. Terakhir Oni, saran atau pendapat kepada pemerintah atau mungkin juga kepada masyarakat, kepada pemirsa PTM? Saya di sini mewakili KKR Aceh berharap kepada pemerintah Aceh lebih melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Ada 6.400 masyarakat korban yang telah terlibat dengan kerja-kerja KKR dalam proses pengungkapan kebenaran. Mereka menanti tanggung jawab pemerintah Aceh. Dan juga tentang isu penambahan batalion di Aceh, kita lihat lagi urgensinya di mana. Kalau hanya bicara soal pembangunan dan kesejahteraan, kenapa tidak pada pemerintahan sipil yang bisa melakukan? Karena masyarakat juga pasti akan berbondong-bondong membantu proses pembangunan, karena itu adalah bagian dari kemaslahatan masyarakat secara utuh. Saya berharap proses perdamaian di Aceh terus berkelanjutan dengan melihat bagaimana proses perdamaian ini juga mempertimbangkan tentang penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu untuk masa depan Aceh yang bermartabat, dan juga perdamaian ini berkelanjutan sehingga pencegahan terhadap konflik itu bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin itu saja Bang Rian. Baik, terima kasih Oni atas waktu dan informasinya untuk hari ini, dan kepada pemirsa semoga saja KKR dan teman-teman CSO lainnya dan juga pemerintah untuk segera menyelesaikan atau juga memenuhi hak-hak daripada korban konflik Aceh. Sekali lagi terima kasih Oni atas waktunya, kita pamit. Terima kasih pemirsa, dan jangan lupa untuk kirim komentar kalau Anda mempunyai komentar, atau jangan lupa juga subscribe dan share kepada teman-teman. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.